Haleluya. Shalom aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 22 Oktober 2023. Hari Minggu biasa yang ke-29. Mari saudaraku yang terkasih, di pagi yang cerah ini kita kembali mau bersyukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita. Dan jangan lupa memberi senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jadilah warga yang taat membayar pajak. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Yesaya 45 ayat 1 dilanjut dengan ayat 4 sampai dengan 6. Bacaan kedua 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 5b dan Injil Matius 22 ayat 15 sampai dengan 21. Saudaraku yang terkasih, kita tahu saudara, orang-orang yang iri, sakit hati, munafik akan selalu mencari dan berusaha untuk menyingkirkan orang-orang yang tidak disukai. Demikianlah dengan orang-orang Farisi, saudara. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Matius 22 ayat 15. Orang Farisi melihat bahwa Yesus telah menjadi suatu masalah yang dapat mengganggu posisi mereka sebagai pemimpin umat. Maka segala cara saudara mereka lakukan agar dapat menyingkirkan Yesus. Maka orang-orang Farisi mengajak orang Herodian, yaitu pendukung Herodes, untuk mengajukan suatu pertanyaan dengan harapan bahwa pertanyaan tersebut dapat menjatuhkan Yesus. Yakni, katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Matius 22 ayat 17. Saudaraku, pertanyaan ini merupakan isu yang sangat penting bagi orang Yahudi yang sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Bagi orang Yahudi, saudaraku, menjadi suatu keterpaksaan untuk memberikan pajak kepada Kaisar. Sebab ada ketegangan antara dasar-dasar keagamaan dengan kewajiban mereka sebagai orang jajahan. Bahwa harta milik orang Israel adalah milik Allah. Sehingga dengan membayar pajak berarti memberikan milik Allah kepada penjajah. Isu ini pun saudara juga sangat penting bagi kita yang tinggal di negara Republik Indonesia ini. Apakah diperbolehkan kita membayar pajak? Apakah kita wajib membayar pajak? Sedangkan petugas-petugas pajak memperkaya diri dengan hasil mencuri setoran pajak rakyat. Pantaskah kita membayar pajak? Inilah isu-isu yang berkembang pada saat ini, saudara. Kita dapat melihat bagaimana para petugas-petugas pajak begitu hidupnya mewah sekali, saudara. Melalui pertanyaan tersebut, orang-orang Farisi berharap bahwa Yesus akan terjebak. Bila mana Yesus mengatakan untuk tidak membayar pajak, maka Yesus akan dituduhkan menghasut rakyat untuk melakukan perlawanan kepada penjajah Romawi. Dan bila mana Yesus mengatakan harus membayar pajak, maka Yesus akan dianggap tidak memiliki keberpihakan kepada bangsanya. Tetapi saudara, Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik?" Matius 22 ayat 18. Lalu Yesus bertanya kepada mereka sambil menunjukkan koin untuk membayar pajak. Maka ia berkata kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Matius 22 ayat 20. Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar. Dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Matius 22 ayat 21. Yesus telah membuat perbedaan
untuk meluruskan pemahaman tentang ketaatan. Bahwa kita tidak bisa samakan ketaatan kepada kaisar dengan ketaatan kepada Tuhan. Sebab segala sesuatunya berada di bawah kuasa Allah yang dapat membinasakan tubuh maupun jiwa. Perhatikan dan bandingkan Matius 10 ayat 28, Kisah Para Rasul 5 ayat 29, dan Mazmur 24. Saudaraku, Yesus sudah menjawab dengan tulus, bijak, tepat, dan benar. Sekalipun tidak merubah niat jahat para penanya, namun jawaban Yesus mengubahkan para pengikutnya dan semua orang percaya sepanjang masa. Sampai saat ini, gereja yakini kita dapat belajar untuk menjawab dengan tulus, bijak, dan benar. Itu adalah pilihan yang harus diambil sekalipun tetap mengandung resiko. Saudaraku, di sini Yesus hendak sampaikan kepada kita sekalian, saudara, ketaatan kepada pemerintah justru adalah karena ketaatan kepada Tuhan. Maka ketika suatu pemerintahan tidak berjalan dengan prinsip keselamatan yang dikerjakan Allah di dalam Yesus Kristus, otomatis akan ada suatu pertentangan. Jika negara melakukan larangan terhadap perintah Allah, saudara, maka negara telah menjadi penentang Allah. Pengakuan dan ketaatan kita kepada pemerintah adalah wujud iman kita kepada Tuhan, bahwa negara tempat kita hidup ini adalah rahmat Allah untuk menyatakan keselamatannya. Kita mentaati negara sebab negara atau pemerintah adalah perpanjangan tangan Tuhan bagi keselamatannya. Maka saudara-saudaraku, ketaatan dan keberadaan kita adalah sebagai warga negara yang tunduk dan yang melakukan rencana keselamatan Allah bagi dunia ini. Sebagai warga yang taat dan takut akan Allah, saudara, kita pun selayaknya juga taat kepada pemerintah dengan mau penuh kesadaran membayar pajak. Dengan ikut membayar pajak, saudara, berarti kita pun bersyukur kepada Allah yang telah ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan kita ini. Nah, saudaraku yang terkasih, sudahkah kita setia dan taat kepada Allah? Sudahkah kita setia dan taat kepada pemerintah dengan membayar pajak, saudara? Perenungan pagi hari ini mau mengingatkan kepada kita semua, hendaklah hidup dengan penuh setia dan taat kepada Allah, juga kepada pemerintahan di mana kita boleh hidup. Tuhan telah memberikan kehidupan bagi kita, saudara. Maka kita pun mau serahkan kehidupan kita semua dalam kedaulatan Tuhan. Bukan seenak-enaknya saja atau sesuka hati kita memakai dan menikmati kehidupan yang telah diberikan oleh Tuhan ini. Tuhan Allah pun telah mempercayai pemerintah bagi kelangsungan hidup kita. Maka kita pun hendaknya taat pada pemerintah dengan selalu mematuhi peraturan yang ada, terutama dalam hal perpajakan. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau berserah kehidupan kita ini di dalam kedaulatan Tuhan Allah. Kita mau persembahkan, saudara, hidup kita di dalam tangan kasih Tuhan dengan selalu setia dan taat. Seperti Rasul Paulus sampaikan, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Roma 6 ayat 13. Biarlah juga apapun yang boleh kita perbuat dan kita lakukan dalam hidup ini harus diawali dan dimulai untuk kemuliaan Tuhan, dan bukan menjadi sebaliknya seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus.
perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat. Markus 7 ayat 8. Selamat berjuang. Mari kita mau berjuang di dalam kehidupan ini dengan mengikuti aturan-aturan norma yang ada di dalam pemerintahan kita ini. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu. Mari kita persiapkan hati bersama keluarga untuk menyambut Tuhan kita dalam perjamuan Ekaristi. Dan terimalah perutusan karena kita diutus. Shalom.